Oke, ini kita lanjut lagi nih. Tadi kita bicara tentang apa namanya consumer habit gitu ya. Selalu seru nih kalau ngobrol tentang konsumen dengan Mas Janu nih. Nah, kira-kira bisa digambarkan nggak perbedaan antar daerah gitu? Karena tadi saya baca sedikit gitu antara Jogja dan Jakarta. Jakarta pun juga beda-beda gitu. Oke. Itu kayaknya seru banget itu kalau kita ngomong, kita amatin dan implementasinya seperti apa gitu. Oke. Saya ambil contoh mengenai masalah consumer skenario ya. Consumer skenario antara bagaimana cara seorang Jogja itu memutuskan untuk membeli pulsa. Apakah saya memakai produk A, B, atau C. Perbedaannya dengan orang Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Medan. Itu beda banget ya. Kalau orang Jogja itu lebih banyak stay di searching proses. Ya. Di searching proses dia mencari, bukan hanya teman, tapi juga ke social media dan di search engine misalnya. Kalau kita lihat petanya gitu ya. Jadi dari TV, mereka tidak langsung menuju ke toko, tapi mereka ke temannya dulu, kemudian ke searching cukup lama, ke temannya dulu, ke searching dulu, baru memutuskan pemilihan. Pantas ya, Jogja kelihatannya aktif sekali ya. Aktif sekali untuk searching. Nah, orang orang Semarang itu bisa melihat TV, melihat billboard dan membeli langsung ke tokonya. Itu beda lagi, karena mereka tidak membutuhkan kompleksitas waktu mereka memutuskan untuk membeli SIM card. Orang Bandung nyaris seperti Jogja sebenarnya. Jakarta lebih rumit lagi. Jakarta itu lebih memutuskan tentang banyak hal ya. Dia bisa dipengaruhi di tengah-tengah proses ya. Dia udah searching, tapi kemudian berbicara dengan STG, dia tidak terpengaruh lagi, bisa belok lagi di tempat gitu. Itu petanya sangat cukup lumayan rumit kalau di Jakarta atau di Jabodetabek. Denpasar lebih simpel lagi, bisa dari dengar-dengar dari tetangganya, kemudian langsung beli tanpa melihat TV. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa bagaimana cara kita mendeliver pesan dan menggunakan media dan mempengaruhi kita di level apa. Apakah kita butuh spend banyak di Denpasar? Apakah kita butuh spend banyak TV di Jogja? Atau mungkin kita bisa lewat social media atau menggunakan search engine yang lebih di Jogja? Atau merekayasa search engine? Sementara di Jakarta mungkin kita lebih banyak on ground. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang sebenarnya harus kita layani, harus kita turuti, terlebih lagi ketika peperangan antar brand semakin ketat, which is akhirnya sniper yang kita butuhkan atau strategi-strategi yang mikro yang kita butuhkan untuk tiap kota itu. Jadi understanding consumer begitu penting dan kayaknya semakin detail ya, semakin detail. Dan gimana itu implementasinya kan konsekuensinya kan orang-orang jajaran orang iklan ini harus paham. Harus sangat paham. Harus sangat paham. Harus sangat paham terhadap apakah itu kualitas di kreatif saja atau di client service atau di mana? Karena kan semakin cepat ya. Iya, pasar kita hampir tidak membutuhkan pembatasan itu. Oke. Hampir tidak membutuhkan pembatasan itu. Jadi seorang kreatif harus bisa memahami, menangkap sense perubahan atau sense lokalitas yang ada. Nah, apakah ini bisa dihubungkan dengan skenario creation yang populer di Dentsu? Apakah misalnya tadi di Dentsu itu ada semacam hipotesa besar bahwa setiap kelompok memiliki skenario pembelian yang berbeda. Jadi dari mulai mereka terekspos oleh awareness, tertarik, terpengaruh untuk membeli, dan kemudian sharing, itu masing-masing orang beda prosesnya. Ada yang berhenti lama di sharing, ada yang berhenti sangat lama di proses search, ada yang butuh awareness kemudian langsung membeli dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita mengembangkan riset juga seperti itu? Jadi proses membeli di kota A itu totally beda di kota B. Nah kita harus, kenapa kemudian dibutuhkan emphasizing di kota A ini hanya perlu di above the line, tidak perlu di below the line, karena mereka tidak tertarik oleh on ground misalnya. Nah, penerapannya seperti itu. Jadi kesadaran untuk skenario creation ini itu harus dimiliki oleh anak kreatif, anak media, strategic planner apalagi, juga anak account. Jadi anak kreatif itu harus sadar bahwa saya sedang membuat sebuah bahan kreatif untuk di level searching. Saya sedang membuat sebuah bahan komunikasi di level awareness. Misalnya, itu harus sadar. Saya sedang membuat sebuah bahan untuk di level sharing atau di level
membeli, itu kan beda-beda nih. Ya. Nah, detail itu yang menarik sebenarnya. Iya, ini saya cuma mengingatkan aja, saya juga suka sekali dengan bukunya Dentsu ya, Dentsu Way. Itu ada satu apa namanya kayak formula mungkin kalau saya nggak salah gitu, ada ISAS ya, awareness, interest, search, action, share. Nah itu sebuah tahapan yang bisa jadi disiplin. Cara berpikir yang tadi Mas Yanu sudah jelaskan bahwa di search bisa lebih lama dibandingin di share-nya segala macam. Dan tergantung dari justru kuncinya di lokalitas tadi ya, di lokalitas. Tergantung dari kelompok ya. Kelompok apa namanya pemahaman terhadap sebuah apa namanya consumer habit gitu. Itu yang menarik sekali dari paparan tadi dan kelihatannya itu bisa berlaku universal ya, sebenarnya bukan milik Dentsu saja ya. Itu universal siapa aja, itu logik yang bisa dipakai untuk siapa saja, tidak apa namanya tidak eksklusif milik Dentsu ya, karena itu gejala yang kita tangkap kita formulasikan untuk formula yang sederhana lah ya. Skema template yang sederhana. Itu bukan karena era digital atau memang dia lahir memang ketika searching dan share itu tumbuh, ya. Jadi risetnya di masyarakat digital itu semakin berfungsi gitu. Jadi kan kita setelah sharing kemudian kan siklusnya kan awareness juga kan. Jadi siklus itu yang kita perhatikan bahwa kita memotret sebuah pasar ternyata siklusnya seperti ini dan kita layani juga persis seperti siklusnya itu. Gitu. Kalau saya melihatnya ini sebenarnya advertising menjadi lebih menarik dengan adanya ini, bukan menjadi lebih kompleks gitu kan, banyak orang lebih menarik sebenarnya. Iya, banyak orang lebih bilang detail. bahwa, aduh kok jadi lebih pusing gitu ya. Tapi ini lebih menarik karena elemen-elemennya apa namanya sangat perlu ketelitian dan sangat perlu analisa segala macam gitu. Dan apalagi tadi kalau kita sebagai antropologis, kita sebagai sosiologis itu menjadi lebih bermakna gitu. Betul. Apakah ini ada perbedaannya dengan kalau kita ngomong sosiologis, antropologis dengan iklan zaman dulu? Kalau dulu misalnya era Ogilvy bilang bahwa yang paling berpengaruh adalah istri saya misalnya. Apakah medannya memang berbeda atau gimana? Medannya berbeda ya. Kalau sekarang kan kemungkinan kita dulu tidak mengenal netizen misalnya. Kita tidak mengenal bahwa kebangkitan perempuan. Kita tidak mengenal begitu kuatnya influencer sampai kita membuat influencer research. Ya. Kita tidak begitu kuatnya kelompok-kelompok yang bersatu berdasarkan attitude. Ya. Kita tidak mengenal dulu kuatnya kebangkitan lokalitas. Kita tidak mengenal dulu menaruh sebuah brand dalam attitude yang abstrak atau tinggi ya, seperti kita mengambil masalah kemanusiaan, environmental dan lain sebagainya. Nah sekarang aja bukan hanya peta perilaku yang kita petakan, tapi juga peta pemikiran konsumen, ya. Cita-cita konsumen juga kita petakan kan, bisa kan? Gitu. Jadi itu apakah sudah menjadi disiplin di Dentsu atau ini lebih ke pendapat pribadi? Karena menarik sekali kalau sudah ngomong sesuatu yang sifatnya keinginan kemanusiaan gitu ya, yang mungkin dibaca gitu ya sebagai antropologis gitu ya, sebagai kan itu dibaca dan memang kenyataannya begitu kan. Kalau saya perhatikan brand-brand yang menonjol adalah brand-brand yang beyond produk gitu, tapi relevan gitu ya dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebenarnya tanpa sadar kita sudah melakukan itu. Bukan cuma kita ya, tapi semua teman-teman. Tapi katakanlah gini, ketika kita bicara mengenai produk yang sangat tinggi levelnya, high profile ya, produk A+++ lah. Katakanlah saya bicara mobil, saya bicara mengenai masalah rumah, saya bicara hotel, saya bicara mengenai masalah Land Rover, atau bicara masalah Boeing, airplane. Dia tidak akan bicara mengenai masalah level-level yang sangat fungsional. Dia bicara mengenai masalah keinginan orang yang akan sedang naik pesawat itu, misalnya.